Salam sehat semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai peningkatan kadar glukosa dalam darah akibat adanya gangguan pada organ pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin. Berikut kadar gula darah yang dikategorikan sebagai diagnosis DM menurut Kemenkes. Apa saja tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus? Gejala utama dari penyakit ini antara lain: banyak makan, banyak kencing, banyak minum. Gejala tambahannya antara lain: berat badan menurun cepat, cepat lelah, kesemutan, bisul yang hilang timbul, mudah mengantuk, luka sulit sembuh, gatal di kemaluan pada wanita, keputihan pada wanita, impotensi pada pria. Apa saja faktor resiko penyakit diabetes mellitus? Faktor resiko diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor resiko yang dapat diubah yaitu kegemukan, pola makan, kurang aktivitas fisik, stres. Faktor resiko yang tidak dapat diubah yaitu keturunan. Ibu dengan riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kg dan usia lebih dari 40 tahun. Komplikasi dari penyakit diabetes mellitus diantaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, dan gangguan saraf yang menyebabkan luka atau amputasi pada kaki. Lalu, bagaimana penata laksanaan diet pada penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, pengelolaan makan. Ingat prinsip 3J. 3J sendiri adalah singkatan dari jumlah, jenis, dan jadwal makan. Jumlah makan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik yang didapatkan dari konseling gizi. Jenis makanan yang tepat dikonsumsi adalah tinggi serat, rendah lemak, rendah karbohidrat, dan makanan dengan indeks glikemik rendah. Jenis makanan utama dalam sekali makan disesuaikan dengan panduan piring makan model T, yaitu setengah diisi sayuran dan buah, seperempat diisi dengan protein, dan seperempat diisi dengan karbohidrat. Makanan yang harus dihindari dan dibatasi antara lain makanan dan minuman manis atau yang diawetkan dengan gula tinggi. Ganti gula pasir dengan pemanis pengganti gula yang 0 kalori. Mengurangi konsumsi karbohidrat kompleks dari porsi biasanya. Makanan yang dianjurkan antara lain: perbanyak makanan yang mengandung tinggi serat agar kenyang lebih lama, seperti sayur dan buah setiap kali makan. Konsumsi karbohidrat kompleks, protein hewani dan protein nabati dalam jumlah yang cukup. Pengolahan sayur, karbohidrat, dan protein tidak menggunakan gula, garam, dan minyak yang berlebih. Jadwal makanan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali makan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Makanan selingan yang dianjurkan berupa buah-buahan. Sebaiknya jarak makan utama dan selingan sekitar 2-3 jam sehari. Dan biasakan makan di jam yang sama setiap harinya. Berikut pengaturan jadwal makan bagi penderita DM. Yang kedua, aktivitas fisik. Olahraga yang disarankan contohnya senam, jogging, jalan cepat, berenang, dan bersepeda. Minimal 150 menit per minggu atau 30 menit 3-4 kali seminggu, tetapi tidak boleh ada 2 hari berturut-turut tidak melakukan aktivitas fisik. Manfaat yang diperoleh dari aktivitas fisik secara rutin: bisa mengontrol kadar gula darah, membantu membakar lemak tubuh, mengurangi risiko komplikasi dan menjaga otot dan tulang. Yang ketiga, pengobatan. Pemberian obat-obatan dilakukan jika diet dan aktivitas fisik belum berhasil menurunkan gula darah, tetapi harus berkonsultasi dengan dokter. Yang keempat, pemeriksaan gula darah secara teratur. Jangan sampai gula darah terlalu rendah ataupun tinggi. Demikian penjelasan saya tentang penyakit diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Salam sehat semua.